Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan diskusi pada pagi hari ini yang berisi tentang akidah. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfai. Saya di sini bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi akidah. Dan ada beberapa rekan saya, antara lain satu ada saya, dua ada Diki Aprianto, yang ketiga ada Diva Anjeliansyah Putri, yang keempat ada Rahma. Susunan kegiatan diskusi dimulai dari pembukaan, penyajian materi antara lain pengertian akidah, dasar-dasar akidah Islam, ruang lingkup pembahasan akidah menurut ulama, sumber akidah, fungsi akidah, tujuan akidah, prinsip-prinsip akidah Islam, keistimewaan akidah, dan contoh akidah. Itu susunan kegiatan diskusi kelompok kami. Dan untuk penyajian materi, untuk rekan saya bisa membacakan, waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian akidah terbagi menjadi 3, yaitu secara bahasa, menurut istilah, dan menurut ajaran agama Islam. Oke, langsung aja yang pertama, yaitu secara bahasa. Secara bahasa, akidah berasal dari kata akdan, yang berarti ikatan adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati yang bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Yang kedua, secara istilah. Secara istilah adalah keyakinan atas sesuatu. Yang ketiga, menurut ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, akidah Islam, al-akidah al-imsiyah, merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan takdir buruk. Next. Nah, kita masuk ke dalam dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam merujuk pada Al-Quran dan hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak menyebut dalam firman-Nya terkait pokok-pokok akidah seperti nama-nama dan sifat-sifat yang dimilikinya, tentang malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Sebagaimana termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya mau tempat kami kembali. Oke, next. Sementara itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan hendaklah engkau. Artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa
Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya mau tempat kami kembali. Oke, next. Sementara itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada kadar ketentuan baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Lebih lanjut, Masan menjelaskan Al-Quran dan hadis merupakan dasar akidah Islam dan pegangan serta pedoman bagi muslimin. Selama berpegang kepada keduanya, maka akan selamat dari kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman. Jika kamu tetap berpegang kepada keduanya, kamu takkan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Al-Hakim. Ruang lingkup pembahasan akidah menurut ulama. Adapun berbagai pembahasannya. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Pembicara mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para rasul, mujizat rasul, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib, seperti jin, iblis, syaitan, malaikat, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya diketahui lewat syam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, dan surga dan neraka. Adapun sumber akidah. Sumber akidah dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya wajib diimani dan diyakini atau diamalkan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelas atas segala sesuatu, petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi mengenai nas yang terhadap dalam kedua sumber tersebut, yang akal tidak mampu juga menjangkau suatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, tetapi akal yang perlu membuktikan jujur dan atau bisakah kejujuran si pembawa berita tersebut dibuktikan secara ilmiah yang akan oleh akal dan pikiran itu saja. Adapun berbagai fungsi akidah. Yang pertama, sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua, merupakan awal dari akhlak yang mulia. Yang ketiga, semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Adapun tujuan akidah. Akidah Islam memiliki sejumlah tujuan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menenangkan jiwa. Yang ketiga, meningkatkan amal baik. Yang keempat, menegakkan agama. Lanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip akidah sama halnya dengan rukun iman yang terdiri dari 6, diantaranya yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada
kitab suci, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa hanya Allah zat yang berhak disembah karena Dia yang menciptakan, membina, mendidik, dan menyediakan segala kebutuhan manusia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Yang ketiga, iman kepada kitab suci. Iman kepada kitab suci adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Kitab-kitab yang berasal dari firman Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah beriman kepada para nabi dan rasul, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia dan memberi teladan akhlak mulia serta berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang ada pada diri nabi dan rasul diantaranya yaitu sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, fatana artinya bijaksana dan cerdas, yang terakhir adalah tabligh artinya menyampaikan. Nabi menyampaikan kepada manusia apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa manusia akan mengalami kesudahan dan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Al-Quran selalu menggugah hati dan pikiran manusia dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa hari kiamat dengan nama-nama yang unik, misalnya Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, An-Nabah, dan Al-Qiyamah. Nah, yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin bahwa dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut para ulama, takdir dibagi menjadi 2, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang berkaitan dengan usaha atau ikhtiar manusia. Contohnya orang miskin menjadi kaya atas kerja kerasnya. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diubah-ubah. Misalnya adalah kematian, kelahiran, dan jenis kelamin. Keistimewaan akidah. Akidah Islam memiliki beberapa keistimewaan, diantara lain adalah 1. Sumber pengambilan murni. Akidah Islam memiliki landasan yang jelas murni, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, serta ijma salafus soleh. Jadi, akidah ini tidak ada campur tangan dengan hawa nafsu, akal, ataupun sekedar asumsi manusia. Yang kedua, akidah tentang perkara gaib. Perkara gaib merupakan segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Akidah Islam sendiri bertumpu pada penyerahan diri, kepasrahan terhadap segala hal yang tidak dapat dilogika. Dan yang ketiga, jelas, mudah, dan terang. Akidah Islam memuat segala hal dengan jelas tanpa adanya penyimpangan apapun di dalamnya. Selain itu, semua dalil dan maknanya juga sangat mudah dipahami oleh semua orang. Dan yang keempat, bebas dari paradoks, kekaburan, dan kerancuan. Seperti yang dijelaskan di awal, sumber utama akidah Islam sangatlah murni. Bahkan dalil-dalilnya juga sangat jelas. Oleh karena itu, di dalamnya terbebas dari unsur kekaburan atau paradoks. Bahkan akidah Islam tidak mudah untuk dimasuki kebatilan dari berbagai arah. Contoh akidah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Islam seharusnya selalu berpegang pada akidah Islam. Adapun beberapa contoh akidah Islam adalah sebagai berikut. 1. Beriman kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau hadis. Kedua,
melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketiga, saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Mau melakukan beberapa kegiatan bersama sesuai ajaran Islam, misalnya melakukan sholat berjamaah. Keempat, tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang tersebut atau kokoh. Rangkaian diskusi telah selesai. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Kesimpulannya adalah sebagai umat muslim kita harus berpegang teguh pada akidah untuk meyakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator mewakilkan rekan-rekan saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakilkan rekan-rekan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiron wabillahi hidayah walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.